Baik, mari kita mulai saja presentasi pada pagi hari ini. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis ketersediaan dan kelayakan jalur evakuasi pada pusat perbelanjaan Malang Town Square. Kita mengambil submateri jalur evakuasi sesuai standar K3. Next. Untuk anggota kelompok ada saya sendiri, Adinda Ratri Anjani. Next. Lalu ada Galuh Putri Kartikasari. Next. Ada Indah Nur Maulina. Dan yang terakhir Malini Velania Kosasih. Pertama-tama kami ucapkan kepada Rektor Bapak Nufil, lalu ada Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Andes Aulaniam, lalu ada Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya Bapak Profesor Gugus, lalu ada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa, ada Bapak Profesor Abdul Hakim, ada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Internasionalisasi, Bapak Profesor Muhammad Sasmito, lalu ada Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, ada Bapak Bambang Susilo, lalu ada Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Bapak Andi Feftawijaya, dan terakhir kepada Kepala Program Studi Pariwisata, yaitu Bapak Raden Rustam Hidayat. Next. Lalu ada dosen pengampu mata kuliah Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan, Profesor Dr. Insinyur Komaria Solihah. Daftar isi ada judul, biodata, ucapan terima kasih, lalu pendahuluan, metodologi penelitian, kajian teoritis dan empiris, lalu pembahasan ada 3 subbab. Yang pertama ada analisis sarana dan prasarana jalur evakuasi, yang kedua ada keefektifan dan kelayakan jalur evakuasi pada Matos, yang ketiga ada proses penyelamatan pada saat terjadi gempa, lalu ada penutup, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Galuh. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Jadi pusat perbelanjaan atau mall itu adalah sebuah bangunan besar yang didesain sedemikian rupa dan berisi macam-macam penjual. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi kecelakaan atau bencana pada mall. Nah, ketika kita berbicara tentang bangunan itu salah satu hal terpenting adalah adanya jalur evakuasi. Nah, pada pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung menyatakan bahwa bangunan gedung harus memiliki ruang luar untuk akses penyelamatan. Maka dari itu, penulis ingin membahas mengenai ketersediaan dan kelayakan jalur evakuasi di Malang Town Square, sarana dan prasarana yang tersedia, serta prosedur penggunaan jalur evakuasi saat terjadi bencana. Selanjutnya, ada metodologi penelitian, yaitu menggunakan penelitian deskriptif dengan memberi deskripsi mengenai ketersediaan dan kelayakan jalur evakuasi pada Malang Town Square. Analisis ini dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan hasil dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan. Metode pengumpulan datanya yaitu wawancara dan dokumentasi. Lalu ada kajian teoritis yang terdiri dari 2 subbab, yaitu pengertian jalur evakuasi dan pengertian mall. Pengertian jalur evakuasi sendiri menurut Abrahams adalah lintasan yang digunakan sebagai pemindahan langsung dan cepat dari orang-orang yang akan menjauh dari ancaman atau kejadian yang membahayakan, dan berfungsi sebagai mobilisasi atau perpindahan penduduk dari ancaman berbahaya ke tempat yang lebih aman. Lalu pengertian mall menurut Paddington Design for Shopping Center adalah bentuk usaha perdagangan individual yang dilakukan secara bersama melalui penyatuan modal dengan tujuan efektivitas komersial, sehingga disimpulkan mall
merupakan suatu ruangan privasi dan pusat perbelanjaan yang terdiri dari kompleks pertokoan yang terjadi kegiatan jual maupun barang dan jasa. Selanjutnya, ada kajian empiris dari penelitian sebelumnya. Kami mengambil dua, yaitu kajian jurnal yang dilakukan oleh Yuanita Nita pada tahun 2018 yang melakukan penelitian terhadap sarana evakuasi kebakaran pada Malang Town Square, yang memiliki hasil bahwa jalur evakuasi pada Malang Town Square ini masih memiliki kekurangan, serta ada evaluasi mengenai penambahan pintu keluar, lebar koridor, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Xuang Lisang, Shechao Wei Jixie tahun 2020 pada Beijing Xida Joy City yang menyatakan bahwa ada kemungkinan besar ketika terlalu banyak orang berkunjung ke pusat perbelanjaan, maka akan terjadi kemacetan dan kecelakaan pada tempat tersebut. Dan bisa disimpulkan bahwa jalur evakuasi ini memiliki peranan penting, terlebih ketika berada di tempat publik yang ramai pengunjung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 59, setiap gedung harus memiliki sarana untuk keadaan darurat yang meliputi beberapa topik. Yang pertama, sistem peringatan bahaya bagi pengguna, dapat berupa sistem alarm kebakaran dan atau sistem peringatan menggunakan audio atau tata suara. Yang kedua, pintu keluar darurat. Yang ketiga, jalur evakuasi. Dan yang keempat, penyediaan tangga darurat atau kebakaran. Next. Selanjutnya, subbab yang pertama, analisis sarana dan prasarana jalur evakuasi. Analisis ini kami sediakan dalam bentuk tabel analisis kelayakan pada setiap sarana dan prasarana. Yang pertama, hasilnya ada tangga darurat. Tangga yang digunakan untuk menuju titik kumpul di luar bangunan harus sesuai dengan SNI 031746-2000 yang menjelaskan terkait tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya. Dengan tabel analisis kelayakan tangga darurat menghasilkan kesimpulan bahwa pegangan tangga terbebas dari barang yang menghalangi jalur evakuasi, tahan api selama beberapa jam, tidak licin, dilengkapi simbol exit, pintu mudah didorong dan otomatis tertutup. Hal ini dimiliki oleh tangga darurat yang berada dalam gedung Malang Town Square. Yang kedua ada pintu darurat. Tangga darurat yang terdapat pada Malang Town Square hampir seluruhnya sudah memenuhi SNI. Yang belum memenuhi syarat adalah bagian pintu tidak memiliki warna mencolok, seperti hijau atau merah. Warna mencolok dipilih dengan alasan agar mudah ditemukan atau dilihat oleh orang-orang. Sedangkan pintu darurat pada Malang Town Square itu memiliki warna yang putih atau standar. Next. Yang ketiga ada titik kumpul atau assembly point. Pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 telah dibahas mengenai titik kumpul yang memiliki makna sebagai suatu tempat yang aman yang digunakan oleh pengunjung dan seluruh orang yang berada dalam gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi. Pada Malang Town Square sendiri terdapat dua titik kumpul yang bisa dijangkau dengan mudah, yaitu terletak di area timur dan area depan Mato sendiri. Yang keempat, ada petunjuk arah jalur evakuasi. Ini merupakan hal penting sebagai bagian proses evakuasi karena di tengah kepanikan masyarakat dalam menghadapi bencana terkadang tidak mengetahui arah jalur evakuasi sehingga dibutuhkan penanda. Dan gedung ini telah menyediakan banyak petunjuk arah di setiap lantai dan bangunannya yang dapat mudah dijangkau oleh pengunjung dan karyawan. Next. Subbab yang kedua ada keefektifan dan kelayakan jalur evakuasi pada Malang Town Square. Malang Town Square sendiri sudah cukup memenuhi standar, walaupun belum sempurna 100%. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya kekurangan dalam tabel analisis kelayakan tadi. Efektivitas dan kelayakan pada jalur evakuasi Malang Town Square dinilai dengan metode analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan. Pusat perbelanjaan yang besar dan bangunannya terbilang kuat di tengah kota perbukitan yang sering terjadi getaran-getaran seperti adanya gempa. Yang kedua ada kelemahan. Tidak ada tim keselamatan kesehatan kerja,
petugas safety officer, pembangunan jalur evakuasi yang belum lengkap menjadi kelemahan yang dimiliki oleh Malang Town Square. Yang ketiga ada peluang. Jalur evakuasi membuka peluang akan percepatan proses evakuasi ketika adanya bencana. Yang keempat ada ancaman. Kelemahan yang dimiliki dapat menyebabkan kecemasan karena tidak ada tim K3. Bangunan belum lengkap membuat pengunjung tidak mengetahui adanya jalur evakuasi dan sistemasinya. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh Adinda. Proses penyelamatan pada saat terjadi gempa. Pada saat gempa terjadi, alarm akan berbunyi dan building manager akan mengumumkan keadaan darurat. Yang kedua, jangan meninggalkan gedung karena dapat menyebabkan bahaya buruk. Dengan prosedur, tetap di koridor, menjauhi kaca, duduk atau jongkok, dan melindungi wajah serta kepala dengan tas, jangan atau jaket. Jika tidak ada pelindung sama sekali, lakukan posisi sujud dengan melindungi bagian kepala dengan tangan. Pada saat di lift, tekan semua tombol secara berurutan mulai dari tombol lantai terbawah. Lalu segera keluar ketika lift berhenti di lantai manapun, dan jika terjebak di dalam lift, gunakan panggilan darurat untuk meminta bantuan. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Malini. Yang ketiga, pada pasca gempa, pemulihan dan waspada. Ikuti instruksi petugas, tetap tenang dan jangan panik. Periksa keadaan sekitar. Jika ada yang terluka, segera informasikan kepada petugas. Jauhi pecahan kaca dan selalu waspada terhadap kondisi rentan kebakaran. Buka pintu darurat dan periksa apakah kondisi tangga darurat aman dilalui. Pada Matos, setiap lantai mempunyai 2 pintu darurat. Selanjutnya, keluar dengan aman dan tenang melalui pintu darurat dan berkumpul di titik kumpul evakuasi, yaitu sebelah utara dan depan. Selanjutnya, itu penutup. Pada kesimpulan, pemasangan jalur evakuasi di setiap gedung harus sesuai dan standar dengan standar nasional seperti adanya pintu keluar darurat, jalur tangga darurat, simbol jalur evakuasi yang menyala saat gelap, dan jalur menuju titik kumpul di luar gedung. Pada Malang Town Square sendiri, sudah terdapat tangga darurat yang sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Ditunjukkan berdasarkan adanya pegangan tangga, tidak terdapat barang yang menghalangi jalur evakuasi, tidak licin, terdapat simbol keluar, dan pintu mudah didorong dan tertutup otomatis. Pemasangan pintu darurat pun sebagian sudah memenuhi standar yang ditentukan, ditunjukkan dengan bahan pintu yang terbuat dari bahan yang tahan api selama beberapa jam, pintu yang mudah dibuka, dan dapat tertutup dengan otomatis, dan terdapat simbol emergency exit. Pada tanda titik kumpul sudah memenuhi standar dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Pada petunjuk arah jalur evakuasi yang dimiliki pun memiliki standar yang telah sesuai. Keefektivitasan dan kelayakan jalur evakuasi yang dimiliki oleh Malang Town Square sendiri dapat tergolong efektif. Pihak dari Malang Town Square sendiri belum memiliki tim khusus yang bertugas apabila terjadi bencana, sehingga ketika bencana terjadi, banyak pengunjung yang merasa panik dan berhamburan ke luar gedung secara tidak teratur. Untuk sarannya yaitu, pada setiap gedung yang masih beroperasi maupun sudah tidak beroperasi, harus tetap memiliki jalur evakuasi yang sesuai dengan standar nasional. Seluruh sarana dan prasarana yang mendukung jalur evakuasi harus sudah memenuhi standar yang telah ditentukan. Pada Malang Town Square sendiri, tangga darurat seharusnya memiliki petunjuk posisi lantai, dan pada pintu darurat seharusnya terpasang papan pintu dengan warna yang mencolok. Dan sebaiknya, Malang Town Square sendiri membentuk tim keselamatan dan kesehatan kerja.
Berikut merupakan daftar pustaka yang dipakai oleh kelompok kami dalam penyusunan makalah. Sekian presentasi kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat dipersilakan. Baik, untuk Nosa dapat dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi berdasarkan paparan kelompok 1 tadi, disebutkan jika di Matos itu belum ada tim khusus buat K3-nya ya. Pertanyaannya, apakah efektif ketika menangani suatu proses evakuasi itu kalau tidak ada tim K3-nya? Terus apakah pernah ada contoh kasusnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Nosa. Pertanyaannya akan dijawab oleh Dinda. Dinda, silakan. Baik, terima kasih Nosa atas pertanyaannya. Sebenarnya pasti kurang efektif ya, karena proses evakuasi kan membutuhkan pelatihan khusus agar tim K3 itu terampil dalam proses evakuasi dan bisa mengambil berbagai macam keputusan yang ada sehingga tidak membahayakan orang lain dalam prosesnya. Kita ambil studi kasus yang ada di Matos. Walaupun di sana tidak terdapat tim K3, tetapi cukup efektif karena bencana yang dialami yaitu gempa yang beberapa kali memang terjadi dan dapat terasakan efeknya. Dalam kasus itu, proses evakuasi kurang efektif, terlihat dari kebanyakan pengunjung mal merasakan panik. Selain itu, para karyawan yang sudah melakukan pelatihan pun memberikan arahan kepada pengunjung sebisa mungkin agar proses evakuasi dapat berjalan dengan cepat. Lalu akan dijelaskan oleh Nia. Dan dikarenakan tidak adanya tim dari K3 itu sendiri, proses evakuasi yang terjadi di Matos seperti yang dibilang oleh manajer dari Matos itu sendiri, evakuasinya dapat berjalan lancar, tetapi memang banyak pengunjung yang terlihat panik dan berhamburan untuk keluar gedung secara cepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Galuh. Baik, saya izin menambahi. Jadi memperjelas pernyataan Dinda dan Nia tadi, di Matos ini memang benar tidak terdapat tim K3 atau safety officer. Namun di Matos ini terdapat tim struktur tanggap bencana. Dan sesuai dengan pernyataan manajer Malang Town Square ini, ketika ada gempa di Malang beberapa waktu yang lalu itu, semua pengunjung berlarian keluar tanpa memperdulikan ada atau tidaknya tim struktur tanggap bencana. Seperti itu. Nah, izin menambahkan untuk pertanyaan Nosa tadi, seperti yang sudah dikatakan oleh rekan Dinda, Nia, dan Galuh, sebenarnya meskipun tidak ada tim K3 atau safety officer, namun seluruh pegawai di Malang Town Square itu memiliki pelatihan untuk K3 itu sendiri. Jadi, selain adanya pelatihan rutin bagi seluruh pegawai Matos dalam K3, sehingga kan mereka memiliki bekal untuk ilmu dan pengalaman yang untuk mengarahkan untuk pengunjung dan karyawan. Jadi meskipun mereka berlarian tidak tahu arah, itu masih bisa diarahkan oleh pegawai-pegawai yang mendapatkan pelatihan khusus. Seperti itu, Nosa. Apakah jawabannya sudah dapat dimengerti? Ya, sudah sangat jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Nosa. Apakah yang lainnya ada yang perlu dipertanyakan lagi? Oke, baik. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.